Minggu, anak-anak Tuhan, AKBP cari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Yang kedua ada dan ketiga yang terdapat di dalam Kristus, itu yang terdapat di dalam Kristus. Roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Sehingga tetap semangat ya. Selamat tahun baru. Kita anak-anak sekolah minggu hanya di dalam Kristus. Tuhan berkati. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera. Salam Minggu Epifanias pada hari ini. Dan juga masih suasana masa-masa tahun baru. Selamat tahun baru buat seluruh anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan, HKBP Selipi. Tentu tetap bersuka cita kan dan semangat. Karena itu di minggu pertama setelah Epifanias ini kita mendengarkan firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 5. Coba dibuka Alkitabnya masing-masing. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya akan bacakan, tapi lihat Alkitabnya masing-masing ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sangat indah firman Tuhan hari ini, anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, HKBP Selipi. Mau hidup bersama? Tentu seluruhnya ingin hidup bersama kan? Jangan mau hidup sendiri, tetapi bisa hidup bersama. Terlebih lagi hidup bersama di dalam Kristus. Atau hidup bersama dengan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Supaya benar-benar anak sekolah minggu hidup baru dengan hidup di dalam Kristus. Jadi hidup di dalam Kristus itu bukti daripada hidup baru. Ingatkan adik-adik sekolah minggu apa yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi betapa bahagianya bersukacita hidup di dalam Kristus. Kenapa kita harus hidup dalam Kristus? Supaya kita bisa hidup bersama dengan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Ada apa di dalam Kristus? Ada di sekolah minggu. Ada 5 sebagai panca nilai orang yang hidup di dalam Kristus. Mana itu yang 5 itu? Yang pertama, orang yang hidup di dalam Kristus adalah ada nasihat. Jadi semua anak-anak sekolah minggu harus saling menasihati. Apabila ada teman-temannya yang melakukan kesalahan, jangan dijauhi, jangan dihindari, tetapi tegur dia, tetapi nasihati dia. Itu orang yang hidup dalam Kristus. Dia mau saling menasihati. Itu tanda kasih. Kemudian di dalam Kristus yang kedua ada penghiburan kasih. Jadi harus saling menghibur, tetapi menghibur di dalam kasih, supaya memiliki hidup yang semangat dan yang bersukacita. Yang ketiga yang terdapat di dalam Kristus adalah persekutuan roh.
Luar biasa persekutuan roh ini. Adanya kebersamaan. Setiap minggu kita mengucapkan, aku percaya kepada Roh Kudus. Jadi kalau persekutuan kita di dalam Roh Kudus, tentu persekutuan kita itu bisa persekutuan bersama. Persekutuan yang hidup. Ya, saling membangun, saling membantu. Kemudian yang keempat, yang terdapat di dalam Kristus adalah kasih mesra. Jadi hidup bersamamu yang di dalam Kristus dapat hidup mesra satu dengan yang lain. Itu luar biasaan kehidupan yang di dalam Kristus. Yang kelima, ada belas kasihan. Jadi saling menolong, ya, saling membantu. Tidak memikirkan diri sendiri. Itu yang terdapat di dalam Kristus. Tetapi kalau orang yang di luar Kristus bagaimana? Dia tidak mau hidup bersama. Dia tidak mau bersama menaruh pikiran dan perasaan dengan Kristus. Karena orang yang hidup di dalam Kristus suka dia bersama, bergaul bersama, bersatu dengan sesamanya. Dan orang yang di luar Kristus, ingat, ada 3 hal. Dia suka itu bertengkar. Dia suka itu cekcok berselisih. Karena apa? Karena dia mencari kepentingan dirinya sendiri. Ini ambisius ini, ya. Ya. Kemudian dia mencari puji-pujian yang sia-sia, ya. Karena dia lebih mengutamakan apa? Kan harga dirinya, ya. Kemudian orang yang di luar Kristus adalah memperhatikan dirinya sendiri. Bayangkanlah kalau dia mencari kepentingan diri sendiri, mencari puji-pujian yang sia-sia, yang memperhatikan diri sendiri, itu adalah di luar Kristus. Dia tidak mau peduli kepada orang lain. Dia tidak mau mengasihi orang lain. Dia tidak mau hidup bersama. Dia individu, egois. Karena dia hanya memikirkan, memperhatikan, mencari kepentingan dirinya sendiri. Bahkan orang lain dia tidak pedulikan. Dia tidak akan kasih dan dia tidak akan perhatikan. Itulah orang yang di luar Kristus. Tetapi orang yang di dalam Kristus panca nilai tadi. Ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Sehingga sempurnalah sukacita di dalam Kristus. Apa itu sukacita di dalam Kristus? Semua anak-anak sekolah minggu, bukti anak-anak Tuhan, sehati, sepikir. Tidak mungkin dia 2 hati, tidak mungkin dia 2 pikir. Dia sehati dan sepikir. Itu menjadi sukacita. Coba kalau banyak pikiran, banyak hati. Wah, ini kekacauannya, ini percekcokan, perselisihan. Yang kedua, sukacita itu sempurna adalah satu apa? Satu kasih. Kasih apa? Kasih agape. Kasih Kristus kepada kita. Maka kasih Kristus itu kita buahkan kepada sesama kita. Maka kita mampu menganggap orang lain lebih tinggi dari kita. Lebih berharga, lebih utama. Dan tidak lagi diri kita yang lebih utama. Karena kita sudah satu kasih. Kemudian sempurna sukacita kita apabila kita satu jiwa. Artinya apa? Satu kehidupan. Jadi sekolah minggu bersama-sama satu jiwa. Satu kehidupan. Dengan sekolah minggu yang lainnya. Itu sukacita yang sempurna. Dan yang terakhir, anak-anak sekolah minggu supaya sempurna sukacitamu di dalam Kristus, kamu harus satu tujuan. Tujuan apa? Tujuan yang baik. Tujuan melakukan yang baik. Menggembirakan hati orang lain. Dan juga tujuan apa? Tujuan iman bersama. Tujuan kepada keselamatan. Dan kehidupan kekal selama-lamanya. Itu sempurna sukacita anak-anak Tuhan. Anak-anak sekolah minggu. Amin. Tetap semangat ya. Selamat tahun baru. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Tuhan perdengarkan kepada kami. Kepada anak-anak Tuhan sekolah minggu HKBP Selipi. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kehidupan kerohanian anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Selipi. Berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu gereja-Mu HKBP Selipi. Dari mulai kelas kecil
sampai dengan kelas besar. Berkati juga Tuhan pertumbuhannya di dalam hikmat, juga kesehatan, dan juga kedewasaan iman ke depannya. Berkati Tuhan pendidikan anak-anak sekolah minggu, berikan hikmat pengertian yang daripada Tuhan. Berikan semangat untuk belajar. Biar semangat seluruh anak-anak sekolah minggu hanya di dalam Tuhan. Dan hidup anak-anak sekolah minggu hanya di dalam Kristus. Sehingga hidup baru di dalam Kristus. Yang menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Sehingga anak-anak sekolah minggu dapat hidup bersama satu dengan yang lainnya. Berkati seluruh orang tua, anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Berikan hikmat juga kesehatan dan panjang umur. Berkati seluruh pekerjaan orang tua menjadi berkat dan sukacita bagi keluarga dan bagi anak-anak sekolah minggu. Berkati Tuhan guru-guru sekolah minggu HKBP Selipi, supaya guru-guru sekolah minggu tetap semangat untuk mengajar dan memberikan firman Tuhan kepada anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Selipi. Berkati seluruh aktivitas dan pekerjaan guru-guru sekolah minggu. Dan juga seksi sekolah minggu, Tuhan berkati kehidupannya supaya bisa menjadi berkat bagi sekolah minggu dan bagi guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus ampuni dosa kami dan dengarkan doa kami, penuhi permohonan kami. Amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama.